Taruh, masih getar. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, ketua kelas dipersilakan Berdiri. Naturang panganjali. Om Swastiastu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Bagus ya. Jadi semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah kalian bersemangat hari ini? Bersemangat. Nah, kalau ketemu Bapak pasti kita belajar apa? Matematika. Bosan nggak ketemu Bapak? Bosan sedikit. Nah, nggak apa-apa ya. Kalian kalau bosan nggak apa-apa bilang aja ke Bapak. Nanti Bapak akan evaluasi supaya kalian tidak bosan dengan Bapak. Tapi sebelum itu Bapak mau absen dulu ya. Siapa? Oke, Bapak absen satu persatu. Dari Sri ada? Hadir. Terus Ayu Laksmi. Hadir, Pak. Oke, terus Listia. Hadir, Pak. Rai. Hadir, Pak. Diva. Hadir, Pak. Ayu Riana. Hadir, Pak. Nata. Dan terakhir Sani. Hadir, Pak. Oke, lengkap ya? Semua hadir ya? Hadir. Oke. Kalian tahu nggak kita belajar apa hari ini? Oh, ini udah ke-spill di depan, udah ke-spill. Belajar apa? Kita belajar sebelumnya apa belum? Belum. Kenapa nggak belajar? Ngerjain tugas saya. Tugas lain banyak tugas ya? Iya. Tapi materi sebelumnya kalian masih ingat apa? Ingat. Apa? Oke, Sri. Pak, sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear, kurang lengkapnya yang lain? Benar, Pak. Oke, Diva. Sistem persamaan linear 3 variabel, Pak. Benar. Ya, ini dah, Pak. Nah, oke. Kenapa Diva dan Diva? Sebenarnya minggu lalu kita belajar tentang SPLTP, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Tetapi itu tidak ada kaitannya dengan matriks ya. Nah, kalau kita mendengar kata matriks, kalian pernah nggak mendengar kata matriks sebelumnya? Nah, Belum. matriks nggak ada. Belum. Oke, nggak ada ya. Nggak ada bayangan. Jadi di sini Bapak memberikan sedikit bayangan ke kalian. Nah, nih, kalian pernah melihat gambar di bawah ini nggak? Yang ini, yang di sebelah kiri. Itu apa? Nilai. Nilai, data nilai. Ya. Itu berupa bentuk apa? Tabel. Nah, dalam tabel itu ada mata pelajaran, UH apa? Bulan. UTS, UKK, dan jumlah. Nah, kalian lihat nggak yang di kali hijau tuh? Nah, itu kalian kan nggak itu namanya apa yang hijau? Nilai angka. Kok nilai apa? Kolom. Oke, mulai masuk nih kolom yang lain. Ada baris. Benar nggak yang hijau namanya baris? Benar. Oke, jadi yang hijau itu namanya baris ya. Lalu kalau yang merah, yang UH, UTS, UKK, kolom. Nah, benar. Jadi yang merah itu namanya kolom, yang hijau namanya baris. Nah, ini gambar yang sebelah kanan. Kalian pernah lihat nggak? Apa itu? Ini rak. Ini di supermarket kita lihat dari sisi atasnya. Nah, itu adalah rak. Itu ada baris dan kolomnya nggak? Barisnya yang mana? Ini baris. Yang horizontal. Kalau kolom? Yang tegak. Ya. Oke. Berarti kalau Bapak ilustrasikan dengan ini, berarti di matriks ada apa? Baris dan kolom. Oke, terima kasih semua. Di sini Bapak memberikan video, jadi bisa disimak ya anak-anak terkait animasi. Apa sih itu sebenarnya matriks?
ini dalam bahasa Inggris ya. Membagi Inggris apa? Oke. Ini nih, Bapak. Subtitlenya itu subtitle. Ya, subtitle. Subtitlenya itu Bapak. Oke, sebentar ya. Itu kan kode itu subtitlenya Indonesia ini. Nggak mau ya? YouTube-nya nggak paham ya? YouTube-nya Bapak saya pintar. Wih, keren. Coba di YouTube-nya Pak. Ini YouTube-nya ya. Oke. Buka dulu sebentar. Oke. Wih, ada iklan sebentar ya. Saya suka ini Pak. Enggak premium. Nggak bisa makan Pak. Enggak premium nih. Kalau gitu Bapak. Sinyal Bapak jelek apa? Jadi nggak bisa makan mie, tapi bisa makan masalah. Ya, iklan sebentar ya. Kita iklan sebentar. Bapak, Oke. Bapak ini iklan ya Pak. Kok nggak premium Pak? Maaf ya Bapak belum mempremiumkan YouTube-nya nih. Nah, sembari kita menunggu. Nah, udah. Saya juga. Nah, udah. Udah mau ya? Oke, Bapak kita simak aja videonya. Nah, ini ada murid yang di supermarket. Nah, dia membawa apa ini? Struk apa? Apa yang digunakan? Nah, dalam bentuk apa dia? Apel. Ya, betul sekali. Nah, di store 1, store itu apa? 21. Nah, itu agak 6,5, ada 6, 6,75. Nah, baris dan kolom yang biasanya ditandai dengan kurung apa? Siku. Itu disebut dengan matris. Nah, itu ada baris, kolom yang tadi. Nah, itu baris itu yang mendatar, kolom tegak ya. Bisa disimak videonya. Nah, itu matriks C A plus 3, matriks B 5. Bisa nentuin nggak A-nya berapa? Bisa. Wih, udah pintar ya. Nah, kita cek berapa? Benar ya. Ada 2. Lalu yang B itu 8. Matriks itu banyak digunakan dari ekonomi, dari penjualan, berbagai macam hal. Jadi matriks ini sangat relevan kehidupan kita, tetapi kita masih belum tahu bahwa fungsi matriks itu ada di kehidupan kita.
Oke. Nah, sudah selesai videonya. Kita kembali ke PPT. Menyimak. Nah, tadi kan kalian sudah menonton kan videonya? Apa saja sih yang sudah kalian cermati dari video tersebut? Ada yang nggak mau menyampaikan? Oke, Sri, silakan. Jadi tadi di videonya itu ada elemen matriks itu Kak. Elemen matriks. Ya. Ada kolom, ada baris, ada matriks mendaftar itu Kak. Matriks mendaftar. Oke, lanjut. Iya, itu. Ada lagi? Dan cukup. Yang lain apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Oke, untuk Yuri, dipersilakan. Di video itu juga dijelaskan mengenai matriks. Kalau satu baris itu namanya matriks baris, kalau matriksnya pakai satu kolom itu namanya matriks kolom. Oke, baik. Yang lain, apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Oke, Tifa. Tadi saya ingat bahwa dua matriks dikatakan sama jika ordernya sama. Misalnya matriks A itu ordernya 2x3, maka jika matriks A sama dengan matriks B, otomatis matriks B ordernya 2x3. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh anak-anak dalam video itu sudah dijelaskan terkait apa sih itu matriks, kegunaan matriks di kehidupan kita. Lalu matriks itu terdiri dari baris, kolom, ada ordo. Ordo itu apa kali apa? Ada yang tahu nggak? Kolom baris kali kolom. Apa? Kolom sekali. Oke, katakan. Oke, ada lain. Baris kali kolom. Yang lain apa benar? Oke, Tifa. Kolom kali baris. Nah, Rai bilang baris kali kolom. Diva bilang kolom kali baris. Nah, ada yang ingin berpendapat? Saya ada. Oke, Sri. Banyaknya baris pada matriks dikali banyaknya kolom pada matriks. Berarti sama dengan Rai ya. Tapi kan nggak sebanyaknya Pak. Oke, banyaknya baris pada matriks dan banyaknya kolom pada matriks. Oke. Jadi kalian lebih setuju ke Sri, Rai atau ke Diva? Sri, Rai. Nah, di sini Bapak sedikit meluruskan ya. Jadi, ordo matriks itu kan berarti banyaknya dari baris daripada matriks dikali dengan banyaknya kolom pada matriks. Jadi, Rai tidak salah, mungkin Diva sedikit keliru antara agak kekecoh ya. Kalau kebalik itu antara kolom dan barisnya. Oke. Nah, dari tabel penilaian ini dari UH, UTS, UKK dan jumlah. Lalu nilainya ke bawah. Itu tahu nggak berapa barisnya dan berapa kolomnya? Ada yang tahu? Oke, Sani. 5 kali 3 Pak. Apanya 5, apanya 3? Banyak barisnya itu 5, kolomnya itu 3. Oke, yang lain apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Untuk Lisya? Barisnya itu 4, lalu kolomnya itu 5. Saya mau. Oke, yang lain bagaimana? Oke, ya, sini. Silakan. Barisnya itu 5, kolomnya itu 4. Barisnya itu 5, Kolomnya itu Itu. 4. 4. Apakah benar jawabannya Laksmi? Benar. Oke, jadi jawabannya itu adalah barisnya itu berapa? 5. Kolomnya 4. gitu kan kita semua. Jadi ordernya berapa? 5 kali 4. Nah, bagaimana dengan gambar yang di sebelah kanan? Saya Ya, oke, Pak. Dipersilakan berapa? 3 kali 4 Pak. 3 kali 4 apakah benar? Benar. Kenapa ya? Benar? Oke. Oke, benar ya. Barisnya ada 3, kolomnya 4. Berarti ordernya 3 Kali 4. Nah, setelah kalian menyimak ilustrasi yang Bapak berikan, video animasi yang Bapak berikan, jadi apa sih itu matriks? Nah, jadi Bapak menanya, sekarang apa sih itu matriks? Setelah Bapak berikan ilustrasi terkait matriks. Jujur jawab Pak. Oke, Yurin, persilakan. Perkalian dari banyaknya baris dan banyaknya kolom Pak. Oke, Bapak terima. Yang lain apakah memiliki pendapat yang berbeda? Oke. Saya kurang setuju kalau misalnya itu perkalian Pak. Karena
Oke, untuk yang lain? Saya, Pak. Oke, untuk Diva, silakan. Jadi kan tadi di video matriks itu dibilang ada yang contohnya isi angka, ada yang isi huruf itu kan kita kenal sebagai variabel. Jadi matriks itu adalah susunan angka ataupun variabel yang disusun dalam bentuk baris dan kolom dan dibatasi dengan huruf. Oke, jadi di sini Bapak akan mengelaborasi jawaban-jawaban dari anak-anak. Jadi matriks itu merupakan suatu susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, jadi Yulin sedikit keliru terkait perkalian itu mungkin yang dimaksud adalah urut. Tapi dalam matriks itu tidak ada unsur perkalian seperti itu. Pak. Oke, Tanya, Pak. Sri. Apa harus persegi panjang? Kalau persegi? Oke, Sri bertanya apakah matriks harus persegi panjang? Yang lain ada memiliki pendapat? Oke, Diva. Guru saya dulu bilang kalau persegi itu adalah contoh dari persegi panjang, Pak. Berarti persegi panjang itu termasuk ke dalam persegi. Bukan persegi termasuk ke dalam persegi panjang. Nah, jadi apakah harus selalu persegi panjang? Tidak. Iya? Tidak? Bagaimana? Iya, harusnya. Iya, karena persegi itu termasuk ke dalam persegi panjang. Nah, tapi matriks yang contoh yang di sebelah kanan itu ordonya berapa kali berapa? 2 kali 3. 3 berbentuk apa? Persegi Panjang. panjang. Kalau Bapak contohkan satu depan. Ini matriks ordo berapa kali berapa? 2 kali 2. Ini berbentuk apa? Persegi. Berarti ini juga termasuk ke dalam persegi panjang. Jadi benar ya definisi yang di sana bahwa matriks itu berbentuk persegi panjang. Apakah semua paham? Paham. Mana ya, Pak? Oke, Sri. Kalau 3 kali 3 persegi. Oke, yang lain bagaimana? 3 kali 3 apakah persegi juga? Oke, Sani. Persegi, Pak, Kenapa bisa persegi? karena barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Apakah benar jawaban Sani? Benar. Apakah bisa? Sama. Sama. Persegi. Ya, Pak. Paham, Sri? Oke, sebelum kita lebih lanjut, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan selama pembelajaran kali ini, yakni Bapak harapkan anak-anak mampu memahami konsep dasar dari matriks, lalu anak-anak juga mampu mengenal berbagai jenis matriks. Jadi matriks itu tidak hanya 2 kali 2, 3 kali 2, tapi beragam jenis. Nah, kita pelajari jenis dari matriks, lalu kita juga akan menentukan kesamaan 2 matriks. Nah, kayak tadi itu kan matriks A sama dengan matriks B. Dan yang terakhir kita akan melakukan operasi hitung pada matriks. Nah, di sini Bapak ingin bertanya ke kalian. Penulisan dari matriks itu menggunakan kurung siku. Apakah matriks harus selalu menggunakan kurung siku? Iya. Kenapa? Karena contohnya tadi. Apakah boleh menggunakan kurung awal atau kurung buka atau tutup? Oke, kita kelayu. Saya boleh, Pak, namun secara umum ditulis menggunakan kurung siku. Kalau menggunakan kurung awal boleh? Buka kurung awal. Oh, Kurung awal, ya kurung awal. boleh, Pak. Boleh mungkin. Oke. Itu pendapat dari Rai. Apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Tadi Siti sudah bertanya. Sekarang Diva. Coba menanggapi. Mungkin yang dibilang Rai benar, tapi untuk yang kurung awal itu kan biasanya dipakai di himpunan, jadi kayaknya kurang sesuai Bapak ini. Oke, Oke, Bapak terima. Apakah anak-anak memiliki tanggapan yang berbeda lagi? Tidak. Oke, Bapak mengelaborasi jawaban dari Rai dan Diva. Apakah matriks harus menggunakan kurung siku? Jawabannya
Ya? Tidak. Tidak, tapi pada umumnya dan secara definisi itu menggunakan kurung siku. Tapi kebanyakan orang itu menggunakan kurung buka dan tutup. Itu boleh juga, tetapi bukan kurung apa namanya? Kurung awal. Maaf. Kurung awal itu biasanya digunakan untuk menganggotakan himpunan, anggota himpunan. Nah, jadi kalau kalian mau nulis matriks dalam bentuk apa namanya, kurung buka atau tutup itu boleh, dan jika menggunakan siku alangkah lebih baiknya. Itu semua paham? Paham. Terkait kode matriks kalian paham tidak? Kode matriks sudah paham ya? Paham. Matriks itu kodenya baris dikali otomatis. Sudah paham ya? Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada konsep matriks. Tadi itu sudah matriks, terkait kode matriks sudah paham ya? Lalu ada elemen matriks. Tadi di video kayak gimana elemen matriks tadi? Kan ada baris, kolom, lalu ada elemen. Nah, gimana bayangan sih terkait elemen? Angka-angkanya itu kan? Angka-angka di mana? Di matriksnya. Yang lain ada memiliki pendapat? Pendapat yang berbeda? Bisa juga. Ya bisa juga. Bisa dulu. Oke, Bapak sedikit menjelaskan. Jadi dalam matriks ini kan ada angka 2, 1, 1, 2. Elemen matriks itu adalah yang ini semua termasuk dalam elemen matriks. Nah, elemen matriks itu kan disimbolkan dengan A, I, J. Dengan I itu baris, J itu kolom. Nah, kita ambil angka yang kedua. Ini pada baris yang keberapa ini? Baris 1. Baris 1. Ini kan matriks A, berarti A1. Terus kolomnya? Kolom berapa? 1. Berarti A11. Kalau yang ini? A12. Yang ini? A21. Kalau yang ini? Ini paham ya terkait elemen? Jadi elemen itu apa? Elemen matriks itu apa? Kalau sudah paham nih, ini 2 A11, 1 A12. Jadi elemen matriks. Oke, lain. Oke, jelas nih. Anggota dari matriks. Yang lain ada memiliki pendapat? Diva katanya jadi Bapak berikan ke sini. Setiap angka ataupun huruf yang kedudukannya ditentukan oleh baris dan letak baris dan kolomnya. Oke, Bapak terima. Yang lain bagaimana? Ada yang memiliki pendapat yang berbeda lagi? Tidak ada? Oke, jadi elemen itu adalah setiap angka yang pada matriks ini yang terdiri dari baris dan kolom itu dinamakan dengan elemen. Setiap angka yang ada di matriksnya. Nah, contohnya yang ini kan pada baris pertama dan kolom pertama. Berarti elemennya A1. Apakah semua paham? Oke, sekarang kita lanjut ke notasi. Kita harus memberikan notasi atau nama ke matriksnya. Kalau Bapak hapus ini, ada nggak nama matriksnya? Anonim tidak ada. Kalau kayak gini, matriks apa namanya? Kalau Bapak beri nama ini boleh? Kalau ini boleh? Jadi, notasinya itu berupa huruf kapital. Nah, boleh berupa huruf kapital atau kita beri tanda huruf. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Notasi? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadinya kita akan membahas terkait jenis matriks dulu sedikit. Nanti Bapak akan memberikan kalian latihan. Bapak harapkan kalian bisa mengerjakan apa yang sudah Bapak berikan ya. Nah, jadi tadi kan
di video. Di video kan lengkap banget ya. Lengkap ya? Siapa? Siapa? Wih, siapa? Kurang lengkap Pak. Kurang Ada lengkap. yang belum sayangnya. Ya kan itu cuplikan sedikit. Nah, sini kan kita akan mempelajari lebih banyak. Nah, jenis-jenis matriks itu ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, dan matriks tegak dan datar. Terkait matriks baris, kalian ada nggak bayangan matriks baris itu seperti apa? Nah, coba jelaskan kenapa seperti itu. Seperti itunya bagaimana? Coba Orang dijelaskan. baris pakai samping. Coba angkat tangan ya. Ternyata, Matriks baris itu karena dia ke samping, makanya dibilang kan baris itu ke samping. ya. Baris. Oke, Bapak terima. Semuanya ke samping. Oke. Yang lain apakah memiliki pendapat yang berbeda? Oke, Sani. Matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Hanya memiliki satu baris. Kolomnya? Boleh beberapa, tetapi syaratnya barisnya cuma harus satu. Barisnya hanya satu. Oke, apakah anak-anak yang lain memiliki pendapat yang berbeda? Sama. Oke, jadi Bapak di sini apa namanya? Mengelaborasi jawaban Sani dan Nata. Nah, Nata tadi bilang barisnya satu saja, gitu ya? Ya. Menyamping gitu. Nah, benar ya, Nata tidak salah. Baris itu kan ke vertikal, menyamping, ya, vertikal. Mohon maaf, horizontal. Oke, terima kasih Sri. Jadi baris itu horizontal. Kenapa dia disebut matriks baris? Karena hanya memiliki baris. Barisnya itu satu. Sedangkan kolomnya itu, kalau dicontoh kolomnya ada berapa? 4. Nah, kalau Bapak contoh matriksnya kayak gini. Nah, ini matriksnya berapa? 1 kali 5. 1 kali 1 kali 5. 5. Berarti dia matriks Baris. Kalau matriks kolom bagaimana? Sebaliknya Pak. Sebaliknya, bagaimana maksudnya sebaliknya? Coba jelaskan. Oke. Matriks dengan satu kolom ke bawah, terus barisnya banyak tapi kolomnya hanya satu Pak. Oke, Bapak terima. Yang lain, apakah memiliki pendapat yang berbeda? Sama. 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 Oke, berarti kalau baris itu cuman memiliki satu baris. Kalau kolom berarti cuman memiliki Satu kolom. kolom. Dengan n baris. N baris ya. N itu berapa yang kalian mau buat? Boleh gitu. Matriks bisa nggak kayak gini? Nah, bisa nggak matriks seperti ini? Bisa. 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 Kenapa bisa disebut matriks? Ada yang ingin menanggapi? Oke, Diva. Itu kan boleh barisnya satu, terus di matriks kolom juga boleh kolomnya satu. Berarti otomatis itu kan matriks dengan kolomnya satu dan barisnya satu. Berarti boleh aja Pak. Berarti ini matriks 1 kali 1. Sri, bagaimana tadi? Matriks persegi. Matriks persegi. Bagaimana Sri bisa mengetahui ini matriks persegi? Tadi kan persegi Pak. Tapi kan ada persegi Pak, bingung juga. Bingung juga. Oke, jadi ini bisa dikatakan matriks ya. Sri tadi mengatakan matriks persegi. Nah, itu nanti kita akan bahas. Sri di mana mendengarkan matriks persegi? Ada kan sudah. Oh iya, tadi ya. Bentuk dari matriks itu kan berupa persegi panjang. Yang dimana persegi panjang, persegi itu termasuk dalam persegi panjang. Nah, kalau konteks yang sekarang ini fotonya Satu kali satu. Berarti ini termasuk matriks? Kayak Matriks persegi. Oke. Selanjutnya, baru kita bahas terkait matriks persegi. Nah, matriks persegi. Coba Sri jelaskan apa itu matriks persegi. matriks persegi berarti jumlah baris dan kolomnya sama. Kalau contoh yang tadi itu Satu kali satu. persegi. Persegi. Kalau matriksnya 2 kali 2, maka persegi Persegi. 3 kali 4. Tidak. Kenapa tidak? Karena baris dan kolomnya Baris dan kolomnya Beda. berarti matriks persegi itu jumlah baris Sama dengan jumlah kolom. oke, bagus ya. Ada tepuk tangan semua ya. Jadi Bapak sangat senang anak semua mampu apa namanya menyimak pembelajaran. Bapak memberikan pertanyaan, kalian mampu menjawab. Bapak memberikan masalah, kalian mampu menyelesaikannya.
Oke, selanjutnya ada matriks tegak dan matriks datar. Kenapa dia disebut dengan matriks datar? Kenapa dia disebut matriks tegak? Oke, Diva. Untuk matriks tegak dia karena seperti berdiri. Tegak berdiri. Oke. Sementara kalau matriks datar dia mendatar ke atas. Mendatar ke atas. Oke, yang lain apakah memiliki pendapat yang berbeda? Ya tadi Diva, Sri, Sani, yang lain bagaimana? Ayo, diaktif, lebih aktif. Oke, ini juga lumayan. Yang lain bagaimana? Tidak ada? Saya. Oke, Yuli, persilakan. Maaf kalau salah ya Bapak. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar, jadi tidak apa untuk salah. Bapak suka makan manusia. Apa kanibal gitu? Itu hoax ya, itu cuma candaan guru saja ya. Jadi Listia kelihatan bahagia banget dengan candaan bapak makan manusia. Itu cuma candaan para guru-guru ya. Oke, terjilin. Balik lagi ya. Menurut saya matriks datar itu fokusnya di baris. Kalau matriks tegak itu fokusnya di kolomnya Bapak. Matriksnya di kolomnya. Oke, yang lain lagi satu aja, lagi satu. Oke deh, Sri. Tapi saya yang Bapak kan juga. Oke, Sandi deh. Sandi, silakan. Menurut saya kalau matriks tegak itu berarti kolomnya lebih sedikit, banyaknya kolom itu lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya baris. Sedangkan kalau matriks datar banyaknya baris itu lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya kolom. Oke, tepuk tangan untuk Sani, Yuli, dan Diva. Tadi benar dikatakan oleh Diva, Yurin ataupun Sani, di mana Diva mengilustrasikan matriks tegak itu berdiri, gitu. Itu boleh, itu sebagai pemahaman kalian untuk lebih cepat mengingat. Nah, mengilustrasikan. Kalau matriks datar tiduran kayak gitu ya, boleh kan? Matriks tegak berdiri, matriks datar tiduran. Nah, Sani maupun Yuli juga mengatakan matriks datar itu berarti barisnya lebih sedikit dibanding kolom. Kalau tegak berarti barisnya sedikit dibanding baris. Oke, semua paham terkait matriks baris, kolom, persegi maupun tegak dan datar? Tidak ada pertanyaan? Oh, paham betul kan? Ada pertanyaan? Oke, semangat sekali ya anak-anak ibu bapak, sangat senang sekali. Oke, kita lanjut. Ada lagi sedikit. Jadi materi kali itu bapak akan kalian memberikan kalian sedikit latihan. Kita banyak Pak. Kapan apa? Nah, santai, aman. Nih ada jenis matriks. Ada matriks 0. Kalian coba bayangin kenapa disebut dengan matriks 0. Semua Belum. Tangan dong. Jangan ngomong. Oke, lain. Semua elemennya 0. Apakah semua setuju dengan lain? Oke, jadi benar ya. Matriks 0 itu adalah setiap elemen atau angka di matriks itu semua bernilai 0. Selanjutnya, matriks identitas. Kenapa disebut dengan identitas? Dia punya nama kan? Namanya matriks itu, kan identitas. Sedikit gas ya. Ya kenapa? Ada tadi Sri angkat tangan nggak jadi. Nggak jadi? Bingung? Oke, Diva, silakan. kan itu matriksnya ada satu. Terus satu itu identik dengan i Bapak. Jadi matriks identitas itu angkanya satu. Tapi di situ ada 00. Ada 0 juga. Oke, Sri, silakan. Matriks identitas itu matriks yang terdiri dari elemen 1 dan 0. Terdiri dari elemen 1 dan 0. Oke, yang lain apakah ada yang menambahkan? Tidak ada? Tidak? Oke. Jadi di sini Bapak berikan penjelasan sedikit. Nah, ini matriks identitas kan? Iya. Nah, jadi yang dikatakan Diva ataupun Sri tadi benar bahwa setiap elemen dari matriks identitas itu terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, karena dia ada angka 1 berarti dia identik dengan identitas. Nah, kenapa disebut dengan identitas?
Karena apa? Selain angka 1 dan 0 ada lagi tambahannya. Tidak ada yang tahu? Belum tahu. Nah, ini apa namanya? Diagonal. Diagonal apa? Persegi. Diagonal persegi atau diagonal utama dari matriks persegi itu bernilai 1. Jadi syarat utama matriks dikatakan identitas saat diagonal utama dari matriks itu bernilai 1 dan sisanya 0. Oke, Diva. Tadi katakan. Matriks diagonal utamanya itu selalu dari sini Pak, boleh nggak ya? Nah, Diva bertanya, boleh nggak di sini diagonal utamanya di sini 1 ya? Pak, 1 jadi 0. Nah, kalau kayak gini, apakah masih disebut dengan matriks identitas? Masih. Masih. Apakah benar? Benar. Nggak sama-sama diagonal, Pak. Sama-sama diagonal. Ini 1 1 0 0. Ya. Kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Coba pikirkan kenapa? Kenapa matriks seperti ini nggak boleh? Diagonal yang menyamping ke mana? Ke kiri ya? Ke kiri. Lupa. Lu. Urdu. Nah. Elemen. Kan AIJ. Coba pikirkan. Kenapa? Coba pikirkan. Coba tambah lagi 1 contohnya, Pak. Contoh. Lu, in lagi. Enggak. Contohnya? Matriks yang beda. Beda. Oke. Matriks yang berbeda. Nah, ini matriks 3 kali 3. Pak, mau mencoba. Oke, bisa nih, silakan. Berarti kalau identitas itu dia satu-satunya itu hanya berada di A11, A22 gitu Pak. A11, A22 itu termasuk matriks persegi. Ya, elemennya itu persegi. Nah, ini A berapa? A11. Nah, ini kan matriks D. Oh, iya. B11. Ini B33. Kalau ini di sini kita tadi kan siapa namanya? Diva tadi bertanya ya. Kalau di sini ini matriks B berapa? B13, B22, Ini. B31. Jadi tahu kan jawabannya kenapa? Tahu, Pak. Oke. Berarti sudah paham kan terkait matriks identitas? Sudah. Nah, jadi ingat ya, matriks identitas ada diagonal Utama. dengan syarat Matriksnya Persegi. Oke. Selanjutnya ada matriks diagonal. Nah, itu kita tidak bahas matriks diagonal tadi diagonal utama. Nah, apa perbedaan matriks diagonal dan matriks identitas kamu? Oke, tersebut. Kalau di matriks identitas diagonal utamanya 1. Tapi kalau di matriks diagonal bisa nggak 1. 1. Oke. Apakah anak-anak memiliki tanggapan yang berbeda? Oke, untuk Diva. Kalau matriks identitas itu matriks diagonal utamanya 1, tapi kalau di matriks diagonal itu diagonal utamanya Selain 1. Jadi mengatakan boleh 1. Lebih dari 1. Lebih dari sama dengan 1. Bisa nggak 1 berarti bisa 1, bisa nggak 1 Bisa 1. Oke. Ya gitu maksudnya, Pak. Oke, Bapak kasih contoh ada lagi ya. Mempermudah. Siapa? Nah, di contoh itu kan udah kelihatan matriks diagonal ya. 3, 5, 7. Kalau Bapak buat kayak gini lagi. Ini matriks identitas atau matriks diagonal? Identitas. Apakah bisa termasuk matriks diagonal? Bisa. 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 Coba katakan kasih alasan, Bapak. Ayo, Sani tadi semangat bisa. Dengan suara Sani terdengar jelas di telinga Bapak. Oke, terus Sani bisa dijelaskan? Menurut saya bisa angka berapa saja, Pak? Bisa berapa saja? Ya. Kalau Bapak angka 0 di sini?
matriks 0. Nah, kita ke posisi semula lagi. Posisi semula ini 1 1 1. Oh, sudah paham, Pak. Sudah paham? Oke. Silakan Berarti Sani. diagonal utamanya itu tidak boleh nol, Pak. Tidak boleh 0 kalau 1 kayak gini. Boleh. Apakah dia identitas atau diagonal? Termasuk identitas dan termasuk matriks diagonal. Oke, termasuk identitas, termasuk diagonal. Kalau ini kita ganti 5 1 1. Identitas atau diagonal? Diagonal. Tidak identitas? Tidak. Oke. Tadi Sani sudah menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Coba sekarang simpulkan atau memberikan argumennya apa sih itu perbedaan diagonal dan identitas dari pembahasan Bapak dan Sani. Oke, Diva udah kayak gini. Bapak belum selesai ngomong dah. Kayak gini. Oke, Diva. Baik, jadi izin mencoba menjawab Bapak untuk matriks identitas itu diagonal utamanya selalu bernilai 1 dan sisanya 0. Ya. Sementara matriks diagonal itu diagonal utamanya boleh bernilai 1 ataupun berapapun selain 0, sedangkan selain diagonal utamanya bernilai 0. Oke, dorang ke Diva dan Sani. Oke, Jadi tanya Bapak, kalau matriks diagonalnya itu ordonya 2 kali 2 tuh bisa nggak? Oke, diagonal ordonya 2 kali 2. Jangan A lagi, Pak. Oh iya, maaf ya Bang, Bapak lupa. B. Nah, ini 2 kali 2. Identitas. Matriks identitas. Diagonal juga apa? Diagonal. Diagonal. Kalau kita ganti jadi ini 2, ini 3. Diagonal? Diagonal. Identitas. Diagonal. Berarti Bapak bisa simpulkan matriks identitas itu sama dengan matriks diagonal. Diagonal. Tetapi matriks diagonal tidak sama Dengan matriks Identitas. Paham? Paham. Oke. Ingat ya, matriks identitas pasti Matriks diagonal. matriks diagonal belum tentu Matriks identitas. Oke, teman-teman. Paham ya perbedaannya? Paham. Selanjutnya, kau tutup slide. Terima kasih. Nah, matriks simetris. Nyapa. Ini dari satu. Matriks simetris. Sama hafal ini, Pak. Kenapa bisa disebut matriks simetris? Asmeri. Persegi dia. Ini juga persegi, semua persegi. Ini persegi. Jadi, Yudin angkat tangan. sama Pak Dedi. Sama kayak Diva. Oke, yang lain coba dicermati nih. Matriks 1 2 3 2 4 5 ya 5 6. Wih, Diva, langsung angkat tangan. Punya sumbu lipat Pak. Sumbu lipat. Coba jelaskan sumbu lipatnya kayak gimana? 146 tuh misalnya kan persegi terus dilipat di 146, nah dia punya elemen yang sama 555, 353, 252. Oke. Tapi kalau kita lipat kayak gini secara Beda. beda, ini kan 1 2 3 4 5 6. Bingung? Yang lain tidak ada? Bingung? Sri tahu? Oke, Sri. Coba, Pak ya. Oke. Kalau salah, Tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar. kayaknya nih, Pak ya. Ya. Itu kan barisnya 1 2 3. Hmm. Nah, kalau baris yang pertama 1 2 3. Ya. Baris yang kedua, Kalau yang pertama 1 2 3. Sama? Sama. Oke, Terus barisnya? baris yang kedua 2 4 5. Ah. Nah, kolom yang kedua itu ada 2 4 5. Sama juga? Sama. Terus lanjut. Lagi 1, baris yang ketiga 3 5 6. Terus yang kolom yang ketiga 3 5 6. Oke, jadi Pak, tunjukin Pak. bingung. Nah, oke. Bapak tulis di papan ya. Siap, Pak. Siap. Nah, saya kan sudah paham tadi. Coba bantu Bapak buat contoh matriks simetris. Lagi Pak. Oh, lagi ya, ganti. S. S untuk Sani. Oke. Tidak boleh seperti itu ya. Oke. Tidak boleh kayak gitu ya, saling support satu sama lain. Sri sudah paham kan terkait matriks simetris? Coba. Ya, barisnya. Oke. Kembali fokus.
Bisa buatkan contoh di Bapak? Oh, takut. Ya, coba Pak ya. Yang berbeda dari sana ya. 5, 6, 7. Terus kolomnya ke bawah dulu Pak. Ke bawah. 6, 7. 6, 7. Terus 8, 8. 9. Kemana nih? Baris apa Samping, kolom? samping. 9. 9, bawahnya 9. 9, 3 deh. 3. Tidak. Kok isi deh? Nah, coba kalian identifikasi apakah matriks S ini termasuk dalam matriks simetris. Termasuk. Bingung Pak. Bingung? Mau di apa namanya? Nyangkat nih otaknya Pak. Bapak, coba pakai yang berwarna Pak biar dia pakai berwarna Pak biar paham. Oke, ini kita fokus ke baris dulu ya. Ya. Baris. Ini barisnya ada nomornya 5, 6, 7. Baris 1. Ya, Nih. baris. B1 ya, baris 1. Ya. Lanjut kita ke kolom. Oh. Nih, 5, 6, 7. sama baris 1 dan kolom 1. Sama. Lanjut ke baris yang kedua. 6, 8, 9. lanjut kolom 2 6, 8, 9. sama Sama. baris yang ketiga. 7, 9, 3. Kolom yang ketiga 7, 9, 3. sama Sama. berarti matriks simetris Simetris. sama. Jadi baris 1 sama dengan baris Dua. kolom 1, baris 2 sama dengan Kolom 2. baris 3. Kolom 3. Jadi Tadi angkat tangan, ayo. Jadi matriks simetris itu bagaimana? Ayo. Jadi Sri kan yang sudah memberikan contoh yang lain. Tulis ya, bagaimana? Izin jawab ya Pak ya. Oke. Jadi anggota atau elemen dari baris pertama, baris 1 harus sama dengan kolom anggota atau elemen dari kolom 1, itu pun dengan kolom 2 dan juga baris 2 dan juga dan seterusnya Bapak. Itu syarat. Apakah benar jawaban dari Listia? Benar. Tepuk tangan untuk Sri dan Listia. Jadi benar ya. Jadi kita perhatikan saja baris pertama, kolom pertama, wah elemennya sama. Baris 2, baris 2, kolom 2. Wih, sama. Ini wih, sama. Jadi, kalau baris 1 dan kolom 1 kita fokus di S11, K2, B2 fokus di S22, B3, K3 fokus di paham semua? Ah. Oke. Pulang masih banyak. Nah, tapi sedikit lagi sedikit. Apa? Udah nggak fokus? Iya. Oke, jadi kalau semua tidak fokus, lapak, coba taruh semua di meja. Jangan ada memegang sesuatu. Dapat MBG nih Pak. Hah? Dapat MBG nanti Pak. Nanti ya Pak, saat istirahat dapat MBG. Nanti kalian bisa nikmati MBG-nya ya. Ya Pak. Oke, fokus lagi ke depan. Kalian sudah tidak fokus kan tadi? Iya. Oke. Coba ikuti Bapak, pejamkan mata. Pejamkan. Oke, tenang. Pejamkan mata. Relaksasi. Pejamkan mata. Tarik nafas selama 5 detik. Hembuskan. Belum. Ini masih bapak-bapak ya. Masih bapak-bapak. Belum dikatakan. Tarik 5 detik. Habis itu hembuskan. Oke. Siapa hitung? Tarik nafas. Hembuskan. Lagi tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi tarik nafas. Hembuskan. Oke. Bukan makanya kenapa ini ketawa-ketawa. Banyak imajinasi yang lewat. Banyak imajinasi yang lewat. Nah ini
tidak fokus ya dalam relaksasinya. Apakah sudah fokus nih semua? Sudah. Ya, benar. Bisa lanjut? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya dulu, mohon maaf. Maaf ya Bapak, sering liputan nih lidahnya. Apa sih awalnya? Enggak, lidah Bapak kependekan kayaknya. Jadi sering liputan. Nah, yuk fokus lagi. Senang kan? Senang. Ini namanya joyful learning. Ya, joyful learning. Apa Johnny Pun? Joyful. Apa? Joyful itu kan di nomor apa ya? Apa itu? Oh, jajan dan joy nggak sih? Oh, gitu joy. Kejauh ya. Oke, kita balik lagi ke materi. Kita membahas terkait kesamaan dua matriks. Tadi di video kalian sudah menyimak kan videonya? Sudah. Kedua matriks itu dikatakan sama saat apa? Ordernya sama. Nah, kalau ini ordernya berapa kali berapa? 2 kali 2. Yang B? 2 kali 2. Berarti matriks A sama Matriks B. Sama. Pak. Oke. Pak. Sri. Kalau matriksnya misalnya A-nya itu boleh tulis. Oke, Sri, silakan. Oke. Saya dibuat ke depan. Jadi Sri sudah membuat contoh matriks berdua berapa ini? 2 kali 2. Yang B? 2 kali 2. Apakah sama matriks A dan matriks B? Sama. Beda itu Pak. Apanya yang berbeda? Elemennya berbeda. Ya. Ini 1, 4, 5, 6. 1, 5, 4, 3. Ya, beda. Berbeda. Apakah dia sama atau berbeda? Beda. Nata semua ini beda gitu. Coba dijelaskan Dia rupanya beda kok. angkanya, elemennya. Elemennya beda. Oke. Yang lain apakah ada yang memiliki tanggapan yang berbeda? Oke, Sri bisa dijelaskan. Ini matriks yang dikatakan matriks yang sama atau berbeda? Ordernya sama, Tadi katanya ordernya sama. tapi elemennya berbeda. Ya, itu pertanyaan saya, Pak. Apakah ini sama atau berbeda? Tidak tahu. Tidak Berbeda, tahu. Pak. Berbeda. Oke, jadi syarat sama matriks. Ordo yang sama. Ini sama ordonya? Sama. Selanjutnya elemen-elemen yang bersesuaian sama. Bersesuaian. Maksudnya bersesuaian itu ini A satu. Di sini ini sama apa beda? Satunya sama, tapi ininya beda. Apakah dia dikatakan dua matriks yang sama? Oke, berarti dua matriks dikatakan sama saat ordonya sama dan apakah Sri paham? Sudah paham? Apakah yang lain memiliki pertanyaan lagi? Oke, sekarang Bapak lanjut ke operasi matriks. Operasi matriks ya. Ini operasi matematika ya. Ini kan pembelajaran matematika bukan biologi kan gitu. Oke, coba Bapak berikan matriks A. Coba tentukan. Nah, Bapak akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk memecahkan masalah ini. Matriks A ditambah matriks B. Pak, dia menyontek. Nggak bisa. Belum mencoba sudah nggak bisa. Gimana caranya, Pak? Nggak bisa. Coba Bapak beri waktu selama ya 3 menit ya. Belum pernah, Pak. Ini masih A. Belum pernah. Itu awal Pak. Ini A. Bukan, itu di matriksnya. Itu, Pak. 4. Kayak apa? Oh iya maaf ya, Bapak agak kurang jelas. Nah, sudah jelas? Sudah, ya. Tadi. Dia lagi satu. Iya baik. Nah, dah. Sudah, Pak. Nah,
konsep penjumlahan itu sama dengan kesamaan dua matriks. Nah, Bapak sudah kasih clue nih. Nggak sama. Nggak sama. Oke, coba satu. Itu nggak bisa karena ordonya berbeda. Ordonya berbeda. Itu 3 kali 3, yang B itu 2 kali 2. Oke, apakah ada yang kita tanggapan yang berbeda? Sama. Sama. Oke, bertanya. Oh, nggak pernah. Jadi Pak. Tadi Bapak bilang menjumlahkan itu elemennya harus sama juga. Elemennya harus sama. Betul. Bapak sudah memberikan. Sama Pak. Oh, mohon maaf. Nah, begitu kan? Bapak hanya menjumlah itu. Dalam penjumlahan itu, Bapak sedang mirip dengan kesamaan dua matriks. Mirip juga sama. Mirip, bukan sama. Mirip dengan artian fotonya harus sama. Benar dikatakan oleh Rai. Dua matriks dikatakan bisa dijumlahkan saat fotonya Sama. jika elemennya sama, Bisa. Bisa. dijumlahkan bisa. Bisa. Kalau elemennya berbeda bisa dijumlahkan? Bisa. Kalau fotonya berbeda? Enggak. Oke, Bapak akan buatkan dengan foto yang sama. Nah, Beda oh iya, maaf. Oke, Bapak manusia, betul ya? Kesalahan juga. Oke. Nah, sudah. Apakah semua sudah paham terkait penjumlahan matriks? Belum. Coba kalian explore sendiri kayak gimana sih penjumlahan matriks di kertas kalian. Bisa oleh-oleh di kertas ya. Atau berikan waktu 5 menit saja. Pak, ini ordonya banyak sekali nih Pak. Oke, silakan kerjakan ya. Pak, sabar nih, aku belum selesai. Berarti perlu scaffolding atau bantuan ini. Oke, coba buat dulu matriksnya. A 357. Nah, yang ditanya A plus B. Nah, sama seperti dengan mencari kedua matriks itu sama atau tidak. Kita melihat elemen-elemen yang bersesuaian. Nah, ini elemen A satu. Kita lihat juga jika A tambah B berarti 3. Pas sama 1 berapa jadinya? 4. Terus? Terus? Iya. Nah, sudah paham? Oke, silakan lanjut. Oke, sudah paham ya? Kita belum selesai Pak. Saya mau maju. Semua sudah selesai nih? Sudah sekali. Dalam hitungan 3, Bapak akan kalian katakan ya. Belum. Hitungan. Kenapa? 3, 2, 1. Maju nih Pak. Ya, maju ke depan dijelaskan ya nanti. Ya, Bapak jangan takut bergerak. Naik tenang ya. Jangan terlalu aktif. Maksudnya jangan terlalu banyak gerak, maksudnya berkeringat. Sehat Pak, sehat. Kan biar fokus. Kalau keringat kan panas jadinya ya. Jadi interaksinya kemana-mana. Oke, nah kita simak apa yang dibuat oleh Yuri. Oke, ayo fokus yang fokus. Selain aktif di pembelajaran, kalian aktif juga geraknya ya. Ya. Apa? Ini jadi di bawah sebelah sini ada saja perdebatan. Saya juga Pak. Oke. Yuri sudah selesai, cepat didengarkan. Jadi ini Sama
mendapatkan Apa namanya? elemen A11 di matriks A dengan elemen 11 di matriks B. Kemudian, oh ya, B11 di matriks B. Kemudian mendapatkan hasil 4. Kemudian menjumlahkan elemen A12 di matriks A dan B12 di matriks B mendapatkan hasil 8 dan seterusnya. Oke, itu benar terjadi. Jadi semua sudah mendapatkan hasil yang sama dengan Yudin? Sudah. Bagus ya, semuanya sudah benar, sudah aktif. Oke, tadi kan kita membahas terkait penjumlahan. Dari mana dengan pengulangan? Apakah sama dengan penjumlahan? Beda, sama. Kita coba. Jadi sebenarnya penjumlahan dan pengulangan matriks itu sama ya konsepnya, sama persis. Ada yang mau membantu Bapak? Soalnya ini Pak. Ya, soalnya tetap ini. Maaf. Ada yang mau bantu? Oke, maju bareng-bareng saja dah ya. Yang cepat. A kurang B. 6,5 bilangan bulat. Terus boleh. 6,5 boleh? Boleh. Berarti dia termasuk elemen bilangan apa? Real. Real. Oke, kalau tadi ada variabel A, B gitu. Berarti boleh nambahin A? Berarti kita bisa menambahkan variabel bilangan real. Oke, apakah Diva sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Tadi pengulangan sudah. Nah, ini penjumlahan. Sudah ya, semua paham? Sudah. Sekarang perkalian skala. Sebelum kalian menjawab dengan aktiviti. Yudin kayaknya salah lihat ya. Nah, skala. Kalian pernah mendengar skala? Skala apa skala? Kalau skala? Perbandingan. Kalau skala? Skala. Harap tenang. Oke, ada perkalian skala. Bapak jadi nggak konsen nih gara-gara kalian. Ada perkalian skala yang dimana dilambangkan dengan K. Nah, skala itu berupa suatu bilangan dikalikan dengan suatu matriks. Nah, itu ada contoh skalanya itu ada 3. Nih, 3. Dan dikalikan dengan matriks A 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat. Coba kalian jelaskan. Ada yang mau bantu Pak menjelaskan tidak? Oke, ya. Jadi itu masing-masing elemen di dalam matriksnya itu dikalikan dengan 3. Dengan skalanya Dengan berarti ya? skalanya. Mendapatkan hasil? Mendapatkan hasil matriks 3, 6, 19. Berarti 3, 6, 9, 12. 12. Ya, benar sekali ya. 3 yakni skalanya itu dikalikan 1 di setiap elemen matriks. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 kali 4 lah. gampang sekali kan? Ya. Nah, K
Karena materi kita sudah habis, maka Bapak lanjut ke kelompok. Nah, di sini ada beberapa latihan untuk menguji pemahaman kalian dalam berkelompok. Jadi Bapak harapkan kalian mampu bekerja kelompok ya. Oke, untuk kelompoknya biar tidak ribut, depan belakang ya. Depan belakang, untuk yang depan bisa. Yang di depan balik ke belakang. Oh gitu. Depan belakang. Sudah boleh Pak? Sudah. Oke. Waktu pekerjaannya hanya 20 menit ya. Mau banget. Ini lama, ini cepat, bagaimana? Saya Hanya 20 menit, selesai tidak selesai harus dikumpulkan. presentasi Kak? Ya, dipresentasikan. Semua atau perwakilan? Hah? Perwakilan atau semua? Perwakilan saja. Satu orang 20 menit. Ya, oke. Bisa di Pak, soal lembar nih Pak. Ada halaman nih Pak. Oke, apakah semua sudah mendapatkan lembar kerjanya? Sudah. Wih, sangat siap. Wih, lain. Semangat sekali ya. Oke, bisa dikerjakan mulai sekarang ya. Raisa Dewi, Ayu Laksmi, Pratamawi. Pak, oke, jawab lagi Pak ya. Oh ya. Anak-anak, kerja kelompok bukan berarti duduk ya, boleh diskusi, tetapi dengan suara yang sedikit dipelankan. Siap Pak. Oke, di sini bagaimana? Ini cuma dibuat matriks 2 kali 2 saja. Kalau sampai ini sampai kelompok sebelah boleh? Oke, boleh. Tapi di belakang akan sampai ada kolom keempat. Oke, terserah kalian. Kalian yang menentukan bagaimana posisinya, bebas bagaimana. Ya ini kan masalah kelompok kalian. Kalau mau kalian buat 2 kali 2 boleh. Berarti nanti yang kolom keempat berarti di sudah paham semua? Sudah, Pak. Yang di sini bagaimana? Nilai A 2, 3. 2 itu apa? Baris, 3 itu berarti nilai A 2, 3. Iya. Ini siapa yang jawab? Oh, yang mana? Ini. Oh, oke. Apakah ada yang memiliki pertanyaan lagi? Oke, semangat ya.
anak-anak. Kalau Iya, anak-anak Pak. ingin minum boleh juga ya. Saya minta Boleh. Saya bawa. Boleh tidak Pak? Mau? belikan di warung. Nah. Oke, anak-anak. Kenapa ini? Diskusi, Pak. Bisa- Ada yang mau nanya, Pak. Boleh diskusi suaranya gitu ya. Kami siap. Pak, ntar ini ada maju-maju Pak. Ya, nanti akan didiskusikan. Sani ya. maju. Oke. Bisa boleh ditentukan dari sekarang ya. Ya Pak. Sudah. Oke, anak-anak, waktu pukul 10.45 kita akan kumpulkan LKPD-nya ya. Coba. Ya Pak. Oke, semua sudah selesai. Sudah. Belum, Pak. Belum. Oke, Udah kita lagi Gimana sudah semua orang? Banyak Pak. Pak. Soal terakhir, Pak. Kan lupa, sabar Pak. Ini. Nah, ini cari Saya sama itu. Ya. Q. Oke, yuk dilanjutkan. Sudah paham kan nih? Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya Kan Pak. sudah selesai Pak. Oke, bisa. Yang maju gimana ntar? Nanti yang maju sweet biar adil ya. Perwakilan aja Pak. Sweet kan perwakilan satu kelompok ke depan. Nah, siapa saja boleh. Ini lo ngobrol, Bapak lihat mau ngobrol. Sudah selesai? Sudah. Nah, sudah selesai semua? Sudah. Nomor satu sudah? Sudah. Oke, salah satu perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan. Lain. Habis selesai. Oke, Ada yang mau berjalan kelompok 1 siapa? Sani. Oke. Nanti yang menang itu bisa memilih akan presentasi atau dilempar. Oh, dilempar Pak. Karena banyak ya tadi. Banyak. Kelompok yang menang itu bisa memilih apa yang ingin dipresentasikan. Oh, yang menang. Ya. Oke, sweetnya 3 kali ya. 3 kali sweet sudah menang. Maka yang menang. Ya. 1, 2, 3. Satu, dua. Ya, 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Sani kelompoknya Sani salah ketelang ya. Oke, jangan kelompok ya tadi. Jangan kelompok. Yuk, tenang semua. Oke, tenang. Tadi Rani ya. Lain 3 kemenangan muncul nih untuk kelompok. Telah.
Ya, jelas. Nah, jadi untuk presentasinya itu ada Persepsi satu. persepsi 1, kegiatan 1 dan kegiatan 2. Mau pilih kegiatan 1 atau kegiatan 2? Iya, yang ini. Ini nih Pak ya. Meja Pak ya. Iya, yang ini. yang ini ya. Oh ya yang ini. Oh yang ini aja Pak. Ya, tapi kegiatan berapa? Dua. Nah, jadi kelompok 1 kegiatan 1. Kelompok 1 itu ya perasaan ini. Kelompok 2 ini. Oh berarti ini. Yang itu yang siswa itu ya Pak? Iya, siswanya. Yang ini ya Pak? Ya, ini kalian sudah membuat matriks sendiri kan? Sudah. Nah, kalian tentukan dah. Nanti kelompok. Ya. Oke, kelompok 1 siapa yang mau maju? Nih, oke. Kelompok 2. Yuk, ditetapkan. Sudah menang kok. Bapak berikan waktu 5 detik. Tentukan siapa yang maju. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Iya saya. Oke. Supaya tidak terlalu banyak waktu terbang ya. Siapa terbang? Yang 2. Oke, terus nanti Cek. bisa ke depan. Ya, Ada tulis mana, matriksnya. Nanti dijelaskan satu persatu ya. Sebelumnya perkenalan dulu kelompoknya, dikenalkan satu persatu. Kelompok. Waduh. Jumbo. Jumbo. Satu. Nah, ayo silakan Sani mulai presentasinya ke depan. Nah, pembukaan Om Swastiastu gitu. Iya. Oh, Swastiastu. Sani dari kelompok berapa? Dari kelompok Wahyu. Bahan kelompok Wahyu. satu. Kelompok 1 menjelaskan Perkenalan dulu. dari kelompok Wahyu. Kelompok satu. Kelompok 1 dari kelompok 1 ada 4 orang anggota. Nah, di mana ada saya sendiri, Siapa? Saya sendiri. Sani, Ah, ada Yurin, ada Nata, ada Dipa. Oke, kelompok satu disuruh untuk membuat apa? Mendiskusikan permasalahan kontekstual, Pak, Oke, apa itu permasalahan tekstualnya? mengenai letak tempat duduk, Pak. Empat letak tempat duduk. Siswa. Ya, ya, Pak. Oke, coba silakan dibuatkan. Apa? Oke, jadi di sini Bapak lihat kakak tumbuh kayak gitu ya. Bisa dikondisikan ya. Pak itu namanya bahagia Pak. Oke, boleh bahagia, jangan terlalu over. Berisik. Berisik gimana Oke, Pak? yuk tenang. Fokus ke Sani. Belum selesai juga. Kasihan Sani tidak ada yang bilang di depan. Kan belum ngomong Pak. Ya. Oke, bisa langsung dijelaskan dari pertanyaan yang sudah Bapak buat? Sudah, Pak. Oke, silakan. Nah, di sini di kelas ini. Notasinya? Oh ya. Notasi Kelompok kelas 1. Kelompok 1. Kelompok 1. bisa. Nah, kelas 1. Oke. Nah, di tempat duduk ini kan ada Sani, Diva, Yurin, Nata, Sri, Rai, Listia, Cahya, dan Ayu. Nah, pada Diva, pada
sekarang kita baris sekarang yang kedua. Nah, kolom pertama itu ada saya sendiri juga terletak di K11. Kolom kedua Kolom ke satu dulu siapa aja yang ada? ya, kolom pertama saya. Kolom pertama di baris kedua itu ada Nata, dan kolom pertama di baris ketiga itu ada Ristiapa. Oke, kelompok dua sama dengan jawaban dari tapi matriksnya tentu berbeda ya. Iya. Oke. Ini untuk berapa kali berapa? 3 Kalau kelompok dua membuat untuk berapa? 4 per 5. 4 per 5. Oke, 4 kali 4. Tadi sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Makasih, Pak. Oke, untuk selanjutnya dari kelompok 2 dipersilakan. Oke, tidak apa-apa ya. Akhir pembelajaran pastinya akan lebih semangat. Karena apa? Kuis semangatnya ya kuis. Bapak, dalam pikiran Bapak itu karena akan istirahat gitu. Jadi semangat ini, jadi semangat Bapak kasih kuis ke kalian. Siap dibantu yang lain. Oke, siap. Baiklah. Siap, Bapak. Mandi juga kan. Oke, kalau tenang ya. Sri lagi membuat jawabannya. Oke, apa? Jadi di sini di matriksnya ada apa selain angka? Variabel. Oke, ada variabel. Di sini sudah menentukan apa nih? P dan Q. Apakah semua bisa menjawab? Wih, siap. Wih, siap. Mau masuk poluan? Oke, nanti siapkan pembelajarannya ya. Kalau mau berlatih bisa ke Bapak. Ya. Nanti kan Bapak membantu. Maksudnya membantu dalam ikut tes di poluan. Kan ada tes tulisnya. Lalu cita-cita jadi apa? Ini mau cita-cita? Pikirkan dari sekarang ya. Siapa? Yudin poluan. Yes. Diva. Pramugari, Pak. Kamu yang berapa? Mau jadi ibu kos aja, Pak. Wow, sih. Biar tiap bulan dapat ya. Iya. Nata jadi apa cita-cita? Pembalap. Racing ngenge. Sembari sering membuat kita ngobrol. Sani? Jadi kopi. Jadi Katanya mau jadi bupati gimana? Pak, orang pembalap orang gubernur mana mau tiga Pak? untuk menghitung kecepatan motor dan jarak tempuh. Salah. Apa? Merancang mesinnya Pak, orang semua hitung-hitungan. Ya, boleh. Beli mesinnya juga pakai uang. Oh iya. Ya. Itu matematika lagi Iya. loh. Di kehidupan ini penuh dengan matematika, ya. Kalian sadar nggak ada matematika di sini? Udah, Pak. Banyak Pak. Stop. Jadi sudah selesai. Bisa dijelaskan sih? Jadi di sini nomor 2 itu ada 2 matriks dan matriks ini memiliki kesamaan. Iya. Jadi matriks yang sebelah kanan itu ada variabelnya, ada P dan Q, 3P dan tambah Q. Terus yang di sebelah kiri itu ada Q tambah 1. Nah, yang diminta untuk dicari adalah tentukan nilai P dan Q. Jadi kita bisa ambil, nggak usah ruwet-ruwet, kita ambil saja yang isi variabelnya. Jadi kan konsep dari kesamaan tadi itu elemen-elemen yang bersesuaian itu sama. Ya. Berarti yang pertama kita dapatkan 3P tambah Q itu sama dengan yang tadi ini kan elemen skalarnya dikali dengan elemen yang bersesuaian kan ya. Jadi yang ambil yang 2 kali 4-nya. Nah, dapatlah itu jadi sama 1. Kemudian yang kedua, nah di sini yang bersesuaian kan yang ini. Ya. Berarti 6 sama dengan 2 kali dari elemen
Oke, jadi didapatkan P sama dengan 2, Q sama dengan 2. Kalau kelompok 1 mendapatkan jawaban yang sama? Benar betul. Ini silakan. Bagaimana? Kelompoknya menyenangkan? Kalian suka berkelompok? Oke, nanti kedepannya Bapak akan memberikan lebih banyak lagi untuk kelompoknya. Nah, spill tadi spill. Ibu ya. Untuk anak-anak bisa balikkan kursinya ya, kembali ke posisi. Menyenangkan pembelajaran hari ini? Serono. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Wah, yang ditunggu-tunggu oleh Raya dari tadi. Setiap pembelajaran di Bapak pasti ada? Kuis. Sudah siap mengikuti kuis? Harus siap ya. Ini sebagai bahan evaluasi. Nah, ini ada kuisnya, bisa di-scan. Ya. Untuk yang tidak bisa di-scan, Bapak sudah kirimkan di WA grup ya. Yudin lagi men-scan Bapak di depan ya. Apakah Nata sudah men-scan? Sudah. Jangan dulu ada yang menjawab ya. Tunggu Bapak. Oke. Bapak sudah kirimkan di WA grup ya. Bisa ganti nama nih profil ya. Nanti nama dengan nama kalian ya, jangan aneh-aneh. Tahu suka kalian. Tapi masih ada urusan nama kalian ya. Nah, bisa diganti. Koneksi terputus. Kan sekolah kita sudah menyediakan wifi. Oke, apakah semua sudah? Oke, silakan mencari guru-guru yang ada di permainan tersebut. Silakan serbu gurunya, akan diberikan pertanyaan. Kalian akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Jawab saja ya, sesuai dengan pemahaman kalian. Ini materi apa? Anak-anak, jawabannya itu bisa ada lebih dari satu ya. Bisa dua jawaban yang benar. Jadi diharapkan teliti dalam menjawab. Makasih Bapak. Ya, wifi-nya sepertinya bermasalah. Sistemnya ya. Oke, silakan diulangi lagi ya. Apakah menyenangkan kuisnya, anak? Coba dikerjakan dong, di orang-orang. Oke, bisa dikerjakan ya. Di situ semua hanya guru matematika semuanya. Ibu besar di semua.
tiga. Ada yang 3 juga jawabannya Pak. Iya, kalau Bapak sudah bilang ada yang lebih dari 1 itu 3, mungkin semuanya benar. Itu butuh ketelitian dari kalian. Dah. Sudah? Wih, ini sudah selesai ya. Nanti Bapak akan periksa. Semua kok. Gurunya lagi Pak. Cari-carinya lagi gurunya di mana saja. Ya, salah. Ya, tidak apa-apa. Susah banget, Pak. Di sini. Oh, saya kurung, Pak. Kenapa? Oh, saya kurung. Terkurung di mana? Karena sudah finish. Ya, cari guru yang lain lagi satu. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum selesai? Sudah. Sani sama Ayu. Sani Ayu. masih ada dua. Nah, ini itu tanda panah. Ada yang belum. Ini ke bawah. Ke bawah itu tanda biru. Aduh, beda deh sih ya. Apa sih? Ya, panah biru, panah biru. Berarti. Nah, di bawah ya. Nah, di bawah. Belum. Mana Ayu? Ayu. Kesel banget nih. Ya, praktek sih. Oke. Ya mungkin banget ada hilang-hilang ya. So pretty and gorgeous. Beautiful and pretty. Natal. Ya, itu dia. Wah, pangeran deh. Aku hampir. Aku hampir. Oke, sudah? Ayo sudah? Aku Oke, hampir. semangat semua. Akan kumakan semua darah. Ayo, sudah semua selesai kan? Bisa ditaruh kembali HP-nya. Iya, Bapak. Diva, Sani. Nah, semua ditaruh di setiap ditaruh HP-nya. Nata, Sani. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran. Gimana musik tadi seru? Menyenangkan. Oke, karena kita sudah di akhir pembelajaran, Bapak ingin bertanya, apa saja sih yang kalian ketahui tentang matriks? Apa saja isi-isi dari matriks? Isi ada apa aja yang dari matriks? Yuk, Bapak tunggu nih, masih ada 3 yang lain. Apa saja? List ya. Jadi di matriks itu ada yang namanya kolom dan baris. Nah, ada juga yang namanya ordomatriks, di mana ordomatriks ini merupakan hasil kali dari banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom. Nah, itu saja Kak, biarkan teman-teman yang lain. Oke, yang lain? Ayo Laksmi. Itu kita ada bahas tentang matriks identitas. Di mana diagonal utamanya itu 1 dan sisanya itu 0. Kita juga belajar matriks baris, di mana baris itu selalu 1 dan kolom itu selalu 1. Yang lain yang satu dah. Oke, jadi Kita juga sudah belajar mengenai bahwa matriks diagonal itu ada matriks identitas sama dengan matriks identitas, tetapi matriks identitas Oke, sepertinya ada yang kebalik. Coba dibenarkan lagi. Matriks identitas itu sama. dengan matriks diagonal. Tapi matriks diagonal itu sama dengan matriks identitas. Oke, terus jadi semua sudah paham apa materi kita pada kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas terkait transpose matriks dan determinan dari matriks.
Nah, bisa disiapkan untuk minggu depan mempelajari terkait apa yang Bapak sudah sampaikan ya. Oke. Apakah ada yang memiliki pertanyaan lagi? Jika tidak, kita kelas bisa diakhiri. Berdiri. Oke, yuk. Kita Sebelum berdoa. mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ngatur para Santi.